Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat. Ya, sebelum memulai pelajaran, ayo Pak kelas Filipin dua, Mas Richard. Teman duduk, siap. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah Pak. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini sehat semua ya. Bapaknya. Nah, Bapak hari ini kurang fit ya. Anak-anak, maaf kalau Bapak materinya kurang maksimal. Baik, sebelumnya siapa nih yang akan masuk? Seti. Kenapa Seti nggak berangkat? Jangan Pak Oh, Sertifikat. Kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Nggak kayak tahu. Kayaknya minggu kemarin sudah Bapak singgung ya. Mana ini? Pak Ketua Kelas, nggak tahu hari ini kita belajar apa? Dilihat dari Berita benar 100 dari mahasiswa. Ya. Kau udah thank you. Ya, thank you. Kita siang ini akan belajar teks berita. Oke anak-anak, kita akan membahas tentang teks berita. Ada yang tahu nggak teks berita itu apa? Teks yang berisi tentang Siapa namanya? saya. Iya. Indah. Indah. Teks Apa? yang berisi tentang suatu kejadian. Teks yang berisi tentang suatu kejadian. Iya. Jadi informasi benar semua. Ya. Yeay. Teks berita itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks berita itu adalah teks yang berisi sebuah peristiwa. Nah, yang di dalamnya itu berisi suatu kejadian atau berita yang terjadi pada suatu daerah. Nah, berita itu yang tersaji itu biasanya terdiri dari berita faktual dan aktual. Perlu anak-anak ketahui ya, di dalam teks berita itu ada struktur dan unsur-unsur pembangun teks berita. Coba ada yang tahu nggak struktur teks berita itu apa saja? Ada berapa? Coba ada yang tahu nggak? Tiga. Ada? Berapa? Tiga. Benar. Baca tahu nggak? Bunda ada apa saja? Pasangan tiga. Nah, jadi struktur teks berita itu ada tiga, yaitu kepala, bunda, sama badan. Nah, pada bagian kepala berita itu anak-anak itu mengandung jawaban atas unsur-unsur berita. Apa unsur-unsur berita? Tahu nggak? 5W1H, benar sekali. Nah, jadi pada kepala berita itu mengandung unsur-unsur berita. Terus kemudian pada bagian leher berita itu merupakan kelanjutan dari kepala berita. Dia yang memaparkan unsur-unsur pada kepala berita. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan tubuh berita. Nah, pada bagian tubuh berita ini dia menjabarkan lebih rinci tentang gagasan yang terdapat pada kepala dan leher berita. Nah, jadi paham ya struktur berita itu apa? Oke. Yang selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Ya, tadi ada 5W1H. Nah, 5W1H yang pertama what atau apa. Nah, apa ini
Kalau ya, kata kerja apa kalau dalam berita itu dia itu digunakan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut. Kemudian W yang kedua yaitu where atau di mana. Kan guru bahasa Indonesia ya. Di mana? Di mana? Kata kerja di mana kalau dalam berita itu dia menanyakan apa? tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh teks berita. Nah, ini pasti kalian sudah sering ya membaca berita. Enggak sering juga. Coba hari ini sudah membaca berita atau belum? Belum. Menonton berita. Menonton berita. Ada apa? Rehan sudah membaca berita atau belum? Belum. Mas Farizal, Anu Pak, yang Atletico menang. Atletico menang 2-0 sama Barcelona. Ya, Pak, itu Pak. Berita olahraga Pak. Berita olahraga, benar sekali. Nah, di sini Bapak sudah mempunyai contoh salah satu berita yang ada dalam Tribun. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang apa. Di sini beritanya apa berarti? 5 orang tewas. 5 orang tewas setelah tertimbun longsor di Deli Serdang. Berarti ini sudah bisa mewakili word yang pertama ya. Apa? Terus kemudian word yang kedua tadi apa? Di mana? Di mana sih berita ini terjadi? Kejadian ini di mana? Di Deli Serdang, benar sekali. Kemudian ada W yang ketiga. Apa? Win. Kapan sih Win ya. berita itu terjadi? Kapan beritanya terjadi? Rabu. Rabu tanggal 8 bulan April 2026 kemarin berarti ya kejadiannya ya. Nah, di situ when yang ke 4. W yang keempat. Who atau siapa? Siapa sih yang terlibat dalam kejadian longsor ini? Heri. Siapa saja? Heri Pak. 5 orang yang tewas. 5 orang yang tewas, benar. Habis itu Insan. tim gabungan dari Basarnas ini juga termasuk ya. Nah, habis itu W yang terakhir ada why, mengapa? Nah, mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan. Nah, kok bisa sih terjadi longsor ini kenapa? Karena semalam diguyur hujan. Nah, benar sekali. Kemudian yang terakhir ada bagaimana. Nah, bagaimana yang mana nih? Lah bagaimana Pak? Sejauh ini Gimana coba bagaimana? Sejauh ini benar. korban sudah disisir. Nah, benar sekali. Nah, itu juga bagian dari bagaimana. Baik ya, ini sudah paham ya terkait contoh teks berita. Nah, baik. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video tentang berita. Nanti ini satu kelas ini berapa anak ini? 30. Banyak ya. Nah, jadi Bapak minta 30 orang itu dibagi 4 kelompok. Lebih mudahnya gini aja, 2 baris, ini 1 baris yang ke-3, 4 ini 2, ini 3, kelompok 3, itu ke belakang kelompok 4. Nah, jadi Bapak minta kalian per kelompok siapkan kertas 1 lembar. Siapkan kertas. Siapkan kertas ya. Nah, nanti Bapak minta kalian menuliskan unsur-unsur yang terkandung pada tayangan video yang Bapak akan berikan ini ya.
Apa tadi unsur-unsurnya berita? Berita sih kayak 5W1. Nah, oke. Nanti kalau sudah bisa dikumpul ya. ya. Bapak ngasih waktu ini kan pokoknya selesai berita ini harus selesai. Ya. Ya. P apa? P. Sudah paham belum? Tugasnya siapkan kertas 1 lembar. Nah, per kelompok. Ya, nanti kalian Pak menganalisis unsur-unsur yang terkandung pada berita ini. Apa tadi unsurnya? 5W1. Oke. Sudah? Sudah disiapkan? Siap-siap Kak, yuk. Disiapkan? Sudah siapkan belum kertasnya? Yo, Pak, cepet, Pak. Sudah? Oke. Sabar, sabar. Pemirsa, Syekh di Kabupaten Pamekasan menerima tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Puspayoga, Menteri Koperasi dan UMKM dan Ibu beserta rombongan dari Kementerian dan Dinas Koperasi Jawa Timur. Bapak Menteri beserta rombongan diterima dengan senang hati oleh Bapak Bupati Bandung Tamam dan Ibu beserta Wagub Rajai dan Ibu. Dan hadir pula segenap OPD terkait. Dalam kunjungan Bapak Menteri Koperasi ini menindaklanjuti untuk membantu pengembangan industri batik Pamekasan. Ini semua tak luput dari keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam program Bupati untuk membranding dan menaikkan potensi daerah terutama di bidang industri batik. Assalamualaikum seluruh masyarakat Pamekasan, salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah hari ini Pak Menteri Koperasi dan UMKM Indonesia Bapak Puspayoga berkenan hadir ke Pamekasan dengan tidak langsung proses pembuatan batik di Kampung Kompleks Pamekasan. Senang sekali masyarakat Pamekasan bahagia karenanya kita minta usaha dari Pak Menteri untuk kemajuan batik di Kabupaten Pamekasan. Silakan Pak Menteri. Mesa minggu Pak. Salam untuk batiknya luar biasa. Luar biasa. Tadi saya lihat masing-masing rumah tangga itu batik. Dan batiknya ya semua tulis. Ini adalah harga. Batiknya asli. Bis. Kapan-kapan deh. Jangan korban lo kayak kapan-kapan ya. Nyari ya tadi. Kan terlanjur di bawah. Jangan korban lagi kapan.
Baik, selesai. Ya. Yuk, Sudah, Pak. kumpulkan sini. Ini, Pak. Perwakilan. Sini maju bawa ke sebelah. Siapa ini yang masuk? Ya nggak apa-apa. Ditungguin. Ayo coba ini perwakilan dari kelompok 4 maju. Siapa ini? Kelompok 4 tadi. Coba bacakan. Bacakan ini hasilnya. Hadiahnya Esa. Hah? Apa? Kunjungan Menteri UMKM ke Pamekasan mengenai Pemangkasan. Pamekasan. Pamekasan mengenai proses pembuatan batik di mana? Pamekasan kapan? Siang hari 18 Januari 2019. Siapa? Menteri UMKM. Mengapa? Untuk melihat UMKM batik di daerah Pamekasan oleh warga sekitar. Bagaimana warga sekitar merasa bangga dikarenakan batiknya dapat diketahui dan mendapat tinjauan langsung oleh Menteri UMKM. Oke, terima kasih untuk kelompok. Nah, setelah Bapak lihat hasil dari kerja kelompok masing-masing, sepertinya sudah memahami ya tentang struktur dan unsur dari teks berita ini. Kemudian untuk pertemuan kedepannya, Bapak berikan tugas ya per individu. Nanti kalian cari berita, tuliskan berita tersebut berdasarkan unsur dan strukturnya. Ya, besok dikumpulkan. Paham? Paham, Pak. Kalau sudah paham, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.